Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, jumpa kembali masih tetap bersama saya dan tetap masih di channel Blog FD. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman tentang beberapa hal, dan salah satunya yang paling konkret semua masyarakat pun memahami adalah tentang rokok dan cantuman dari Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan di sana ada dicantumkan berupa hal-hal yang efek side effect ya, efek samping daripada rokok, seperti gangguan kehamilan, gangguan janin, impotensi dan lain sebagainya. Itu yang bahkan akhir-akhir ini, beberapa tahun ke belakang ini, setelah dicantumkan juga berupa gambar dan tulisan merokok membunuhmu dan lain sebagainya. Oke, ada hal yang ingin saya sampaikan di sini. Kenapa kok sampai sebegitu mencekamnya tulisan-tulisan di dalam bungkus rokok itu? Jadi pemerintah di sini ada suatu bentuk antara merdeka dengan belum merdeka sebenarnya. Nah, permasalahan hal yang sangat sepele yang kita lihat ini ternyata punya runutan yang cukup panjang ke belakang. Yaitu dimana kita sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, bahkan kita dijajah sampai berapa ratus tahun lamanya oleh negara-negara di Eropa, itu sebab dan alasannya tidak lain karena kekayaan alam kita yang melimpah ruah. Salah satu yang paling mendasari daripada semua itu adalah di mana kita sebagai produsen atau penghasil daripada tembakau yang bagus. Selain itu kita juga menjadi penghasil cengkeh yang bagus juga di mata dunia, dan kita diketahui cengkeh kita begitu melimpah, tembakau kita juga begitu melimpah. Nah, dua hal ini yang mendasari para negara-negara dari benua biru datang untuk menjajah kita dahulu pada masa lampau, pada masa sebelum kemerdekaan. Sampai sekarang pun kita masih belum merdeka, di mana kita ditekan oleh ancaman yang begitu mengerikan, menakut-nakuti masyarakat, menakut-nakuti rakyat dari pemerintah yang sekarang. Kenapa pemerintah sampai rela melakukan hal semacam itu? Tentunya ada tekanan dari orang luar. Artinya kita sebenarnya antara merdeka, kita sebagai produsen rokok sebenarnya bisa menjadi peluang besar untuk membuat negara kita menjadi negara yang kaya. Oleh karena industri rokok ini adalah industri yang bisa dibilang industri besar di seluruh dunia ini sebenarnya. Nah, dari hal ini, rokok ini, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwasanya apa yang dikampanyekan oleh pemerintah tentang bahaya daripada rokok, sampai-sampai ada gambar habis bekas tracheostomy, ada yang bekas macam-macam penyakit paru obstruksi kronis, diinformasikan sedemikian detail, diinformasikan sedemikian mengerikan kepada masyarakat, diedukasi bahwasanya itu benar-benar berbahaya, membuat masyarakat takut, gelisah, sehingga ada namanya gangguan dalam kesehatannya, bukan karena rokok tapi karena sindrom di mana dia karena rasa takut itu membuat beberapa penyakit muncul. Nah, dari itu saya ingin mengedukasi teman-teman sekalian di sini bahwasanya itu hanya proyek politik, oke? Politik bagaimana untuk mengendalikan sebuah ekonomi suatu negara, di mana Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara kaya oleh karena rokok, maka ditekan oleh negara luar karena kita belum sepenuhnya merdeka. Kita masih ada di bawah kendali negara-negara Eropa ini. Buktinya banyak, tapi tidak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas, kita ditekan untuk harus mengkampanyekan hal tersebut. Padahal kalau kita mau tidak mengkampanyekan dan rokok itu menjadi sebuah sebuah hal yang tidak begitu mengerikan di masyarakat, tentunya dunia itu pasti akan mengambil rokok-rokok dari Indonesia. Dan di Indonesia pun perputaran rokok itu begitu luar biasa. Negara pun mendapat kekayaan yang luar biasa daripada industri rokok ini. Banyak hal yang dapat banyak hal yang dapat diambil daripada rokok ini oleh negara kita, negara Republik Indonesia.
Tapi oleh negara luar yang tidak menginginkan Indonesia kita ini maju menjadi negara yang kaya, tentu akan ditekan habis-habisan dengan kebijakan-kebijakan yang semacam itu. Baik, saya ingin kasih analogi, saya ingin kasih contoh. Banyak minuman keras beredar di masyarakat juga secara umum, seperti Jack Daniel, whisky, vodka, dan lain sebagainya. Itu tidak ada cantuman semacam itu. Kenapa? Karena kita bukan produsen itu. Oke, saya ingatkan lagi, kita bukan produsen daripada. Oke, kita menciptakan minuman-minuman tersebut, mungkin ada beberapa pabrik ya, tapi kita bukan produsen terbesar. Dan pemerintah kita tidak ada daya untuk mencantumkan itu berbahaya. Saya kasih gambar, ini adalah rokok. Ini ya, gambar ini adalah rokok. Dan ini adalah miras. Bayangkan dari dua gambar ini, kita sudah menemukan perbedaan yang cukup jomplang. Mana sebenarnya yang lebih berbahaya? 40% alkohol atau cuma tembakau? Dan itu tidak logis. Mari kita berpikir sehat untuk memajukan negara. Salam Blog FT.